Selamat pagi anak-anak semua. Selamat belajar lagi, selamat bertemu lagi. Kita belajar masih melalui online ya, masih daring. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarmu hari ini? Ya, semoga semuanya sehat, semoga dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa ya, tetap terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, jangan lupa sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun. Anak-anak, marilah sebelum belajar kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Kita sudah masuk ke tema 4 ya. Tema 4 hak dan kewajiban anak. Kemudian subtemanya hak dan kewajiban anak di rumah. Mungkin kamu sering mendengar apa itu hak, apa itu kewajiban ya. Nah, anak-anak, tujuan kamu mempelajari hak dan kewajiban apa sih? Kenapa sih kita harus belajar tentang hak dan kewajiban? Nah, supaya kalian tahu apa sih hak anak itu. Nah, nanti tolong diperhatikan ya, karena nanti di akhir pembelajaran Bu Puji akan memberikan tugas tentang hak dan kewajiban anak di rumah. Ya, anak-anak, tadi tujuannya adalah supaya kamu tahu apa sih hakku sebagai anak di rumah, apa sih kewajibanku sebagai anak di rumah. Nah, sebelum masuk ke inti, Bu Puji mau tanya dulu. Kalian di rumah sering mendapatkan sesuatu dari orang tua kan? Ya, misalnya apa? Misalnya, mendapat makanan yang bergizi setiap hari dari orang tua. Kemudian mendapat apa lagi? Mendapat mainan mungkin ya, atau mendapat waktu untuk bermain. Mendapat apa lagi? Mendapat kasih sayang dari orang tua. Ya kan, kamu setiap hari dengan kamu diperhatikan, berarti kamu mendapat kasih sayang. Dengan orang tua atau mama menyiapkan sarapan, itu butuh perhatian orang tua ya. Nah, itu hak yang kamu dapatkan dari orang tua. Kemudian mendapatkan apa lagi di rumah, misalnya mendapatkan uang jajan ya, apalagi mendapat alat tulis ya untuk sekolah. Nah, anak-anakku, semua yang kamu dapatkan itu yang tadi Bu Puji sebutkan ya, mendapatkan makanan bergizi, mendapat waktu untuk bermain, mendapat apa lagi? Alat tulis, mendapat kasih sayang, mendapat perlindungan, itulah yang disebut dengan hak. Itu adalah contoh hak kalian di rumah. Jadi, hak adalah dengarkan baik-baik, hak adalah sesuatu yang kita peroleh atau sesuatu yang kita dapatkan. Yang tadi kamu kan mendapat makanan bergizi, mendapat kasih sayang, mendapat uang jajan, mendapat waktu untuk bermain, mendapat mainan, mendapat perlindungan, ya kan? Nah, supaya kamu tahu, itu hak aku. Tapi ada syaratnya juga untuk mendapatkan hak itu. Syaratnya apa? Kamu harus, misalnya untuk mendapatkan mainan, misalnya kamu harus mengerjakan tugas kamu dulu. Atau untuk mendapatkan waktu bermain, kamu harus mengerjakan tugas kamu dulu, baru kamu akan mendapatkan hak untuk bermain. Jadi saya ulangi ya, hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh atau yang kita dapatkan. Kemudian untuk mendapatkan hak kita harus mengerjakan sesuatu dulu. Misalnya untuk mendapat waktu bermain tadi Puji sebutkan, harus sudah mengerjakan tugas. Untuk mendapatkan kasih sayang harus menghormati orang tua. Ya kan? Untuk misalnya mendapat mainan, mungkin kamu harus melakukan hal-hal yang baik, misalnya mendapat nilai bagus, kamu dapat hadiah berupa mainan. Kamu rajin membantu orang tua, kamu sudah membantu orang tua, kita membantu orang tua harus ya. Kamu membantu orang tua, kamu akan mendapatkan misalnya uang jajan misalnya, atau alat tulis.
Nah, segala sesuatu yang harus kamu lakukan, ya, yang harus kamu lakukan di rumah seperti menghormati orang tua, melakukan tugas, ya, mengerjakan tugas, menyayangi orang tua, rukun dengan semua anggota keluarga, itulah yang disebut kewajiban. Jadi, kewajiban itu adalah apa? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Misalnya tadi mengerjakan tugas, menghormati orang tua, membantu orang tua, itu kan kewajiban, ya kan? Belajar tepat waktu, tidur tepat waktu, merapikan tempat tidur, itu kan yang harus kamu lakukan. Nah, sesuatu yang harus kamu lakukan itulah yang disebut kewajiban. Ya, kewajiban di rumah terutama itu membantu orang tua, menyayangi orang tua, mengerjakan PR, itu kewajiban di rumah, ya. Tadi kamu sudah mempelajari hak dan kewajiban. Jadi setelah Bu Puji kasih contoh tentang hak dan kewajiban di rumah, Bu Puji mau tanya, jadi yang harus diutamakan itu kewajiban dulu atau hak dulu? Yang harus kamu lakukan dulu yang mana? Yang kamu harus utamakan? Ya, yang harus kita utamakan adalah kewajiban lebih dahulu. Jadi kamu melakukan kewajibanmu, maka kamu akan mendapatkan hak kamu. Kalian mengerjakan kewajiban dulu, baru kalian akan mendapatkan hak. Ya, atau misalnya di sekolah juga kan ada hak dan kewajibannya. Kalau di sekolah misalnya apa? Kewajibanmu mengerjakan ulangan. Nah, setelah mengerjakan ulangan, itu kewajiban kan? Kamu akan mendapatkan hak kamu, yaitu apa? Mendapatkan nilai. Sama seperti di rumah juga begitu. Kewajibanmu apa? Menghormati orang tua. Maka hak yang kamu dapatkan adalah mendapat kasih sayang dari orang tua. Nah, sekarang kita akan tadi sudah belajar hak dan kewajiban di rumah, hak dan kewajiban anak di rumah. Sekarang kita mau belajar tentang membuat kalimat yang ada hubungannya dengan hak dan kewajiban. Membuat kalimat, ya, jangan lupa ingat huruf besarnya. Awal kalimat selalu harus pakai huruf besar. Kalau itu kalimat berita, akhiri dengan tanda titik, ya. Misalnya begini, setiap hari saya mendapat makanan bergizi dari orang tua. Nah, itu adalah kalimat yang menunjukkan atau kalimat yang menunjukkan contoh hak, ya. Setiap hari saya mendapatkan makanan bergizi di rumah. Nah, nanti Bu Puji akan membuat kalimat. Nah, nanti kamu tinggal isi kalimat yang Bu Puji buat itu, termasuk kalimat yang menyatakan hak atau kalimat yang menyatakan kewajiban. Tadi sudah dijelaskan kan contoh-contoh hak di rumah, contoh-contoh kewajiban di rumah. Nah, nanti tugasnya juga kamu disuruh membuat kalimat juga. Selain kalimat dari Bu Puji, kamu nanti pilih ini kalimat ini hak atau kewajiban, ya. Nah, kamu juga nanti disuruh buat kalimat yang menyatakan hak, kalimat yang menyatakan kewajiban, ya, hak anak di rumah atau kewajiban anak di rumah. Nah, anak-anak, demikian ya pembelajaran kita hari ini tentang hak dan kewajiban anak di rumah. Jadi kita ingat lagi, hari ini kita sudah belajar apa? Oke, sudah belajar tentang hak dan kewajiban anak di rumah. Jadi kamu sekarang sudah lebih tahu, ya, tentang hak kamu di rumah, tentang hak kewajiban kalian di rumah. Nah, anak-anak, semoga dengan pembelajaran ini Bu Puji harapkan kalian akan lebih mengerti lagi di rumah, tidak semaunya sendiri, harus mengikuti aturan di rumah, ya. Mengikuti aturan di rumah itu kewajiban kamu. Kamu harus melakukan aturan yang ada di rumah. Apa saja, yaitu kewajiban. Nah, anak-anak, nanti pembelajaran ini tentang materi dan tugas dapat kamu akses di Google Classroom, ya. Nanti kan di-share di Google Classroom, nanti kamu bisa pelajari materi dulu, kemudian kerjakan tugas. Untuk mengerjakan tugas, kamu jangan lupa baca materi dulu supaya bisa mengerjakan tugas atau perhatikan videonya dengan baik, ya. Terima kasih anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita, ya. Terima kasih.
Marilah kita berdoa sebagai penutup. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya.